Sobat iMed, selamat datang di Ngomed, ngobrol bareng iMed. Saat ini Sobat iMed sedang menyaksikan podcast Ngomed. Nah, saya Utanis Lilian, bisa dipanggil Lili, akan menemani sobat-sobat sekalian dari awal sampai podcast ini berakhir. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan arsitektur nih sobat-sobat. Nah, topik utama dari podcast hari ini ialah arsitektur bambu ini. Nah, ngomong-ngomong soal arsitektur bambu, kita sudah mengundang salah satu arsitek hebat yang sangat mendalami dunia arsitektur bambu ini. Beri salam hangat kepada Bapak Con Tuah Aditya Saragi, Halo. STMT. Halo, Selamat Lili. siang Bapak. Halo teman-teman semua. Nah, beliau ini merupakan lulusan S1 dari Universitas Katolik Santo Thomas dan lulusan S2 di Universitas Sumatera Utara ini. Nah, Bapak, nih, kami penasaran banget ini, Pak. Apa itu? Kenapa sih Bapak itu ingin mendalami dunia arsitektur bambu itu, Pak? Kayak gimana sih awal mula Bapak tuh tertarik sama arsitektur bambu itu? Ya awalnya kan, awalnya waktu di kuliah ya. Waktu kuliah kan kita ada mengenal arsitektur tropis. Kemudian saya ada kegiatan penelitian itu di daerah Karo sana. Nah, dan saya lihat itu mereka memakai material salah satunya bambu gitu kan. Kemudian itu jadi tertarik buat saya, tertarik kan, kenapa ini ya? Ternyata bambu bisa gitu, bisa dipakai untuk material alternatif selain kayu gitu kan. Tapi kenapa di lapangan itu nggak pernah kita temukan gitu. Kemudian saya jalan-jalan ke Bali sana kan kemarin, lulus itu tahun 2014-13 gitu kan. Saya ke sana ke Green School, saya lihat di sana itu lebih ini lagi kan, mereka bisa membuat bangunan bambu itu out of the box ya. Lebih yang luar kita biasa gitu iya ya. yang betul-betul bentuknya organik, yang di luar ini, di luar yang Nalar kita gitu. biasa, yang ternyata bambu bisa kayak gini gitu. Yo, ini potensi bambu sungguh bagus gitu. Kemudian dengan jalannya waktu ya, karena kita tamat kuliah harus bekerja ya, tapi saya kerjanya di bidang arsitektur yang biasa lah, kontemporer yang biasa, Iya. pakai beton, baja, saya menggeluti. Kemudian tiba-tiba nggak tahu ya kenapa kemarin tiba-tiba ada lowongan ini di Orangutan Heaven. Saya nggak nyangka nih Orangutan Heaven rupanya dia bergelut DNA-nya tuh pakai bambu dan bergerak di bidang konservasi dan memakai material-material yang sustainable kan, yang berkelanjutan. Saya nggak nyangka awalnya gitu. Saya kira ya yaudahlah, mungkin yang kontemporer juga. Yang bambu udah saya lupakan dulu kan. Ternyata ketika di sana, ini cocok ini. Saya minatnya ke situ kan. Ini cocok minat saya yang dulu, ternyata saya ini ternyata ketemu dengan tempat kerja yang pas gitu. Sampah sama Bapak gitu. Iya benar. Jadinya saya ya itu jadinya ya ketemu lah ibaratnya, ya exciting di bidang bambu ini. Dan sekarang ya terus saya dalami dan bergerak membantu di Heaven untuk desain dan supervisi di lapangan lah. Gitu ceritanya. Berarti Bapak ada kontribusi nih sama Orangutan Heaven ini. Iyalah. Gimana tuh misalnya awal mula kepikiran gitu untuk membangun Orangutan Heaven itu? Oh itu enggak, itu kan Orangutan Heaven sebelumnya sudah ada. Oh, Jadi berarti sudah Bapak running. cuman- Ya, jadi saya bekerja di sana. Jadi sebenarnya Orangutan Heaven ini sebenarnya fasilitas yang dibangun untuk menampung orang-orang orangutan yang nggak bisa dilepas liarkan lagi ke alam. Jadi orangutan yang buta, yang korban konflik dengan manusia, yang nggak bisa dilepaskan karena dia cacat, dia semasa hidupnya daripada di kandang sama seumur hidup, jadi ditempatkan di Orangutan Heaven, dibuatlah fasilitas untuk mendukung tempat tinggalnya sampai dia sampai dia mati gitu. Daripada di kandang, bagusan dia di Orangutan Heaven, dia bisa bergerak luas di pulau-pulau sana. Orangutan Heaven ini kan bergerak di bidang konservasi ya. Orangutan Heaven ini bukan hanya tempat binatang, tapi juga tempat belajar ya, edukasi lingkungan hidup, edukasi pertanian organik, dan harapannya ke depan kita juga menjadi edukasi material
yang sustainable ya. Jadi arsitektur yang arsitektur sustainable, kita lah yang ininya apanya istilahnya ya, leadernya di Sumatera, di Medan lah gitu. Jadi kita seperti showcase lah. Makanya kita bangun bambu segala macam. Jadi kita mau ini ada seperti kampanye gerakan untuk apa ya, menyadarkan orang-orang bahwa untuk peduli lingkungan itu perlu ya. Iya. Saya seperti itu terbelakangnya. Nah, Bapak tahu nggak sih, kemarin itu IMA tuh ada mengadakan study tour ke orang Hutan Heaven ini. Oh iya Iya. benar ya. Nah, gimana tuh perasaan Bapak pas IMA tuh mengunjungi orang Hutan Heaven? Ya, saya senang ya. Jadi saya senang ada mahasiswa-mahasiswa arsitektur yang datang ke Heaven untuk belajar ya, belajar material alternatif ini, karena kan kita tahu ya backgroundnya ini isu lingkungan ini jadi semakin parah ya. Sekarang dibahas terakhir di G20 ya, dibahas mengenai isu lingkungan. Ya yang rata-rata misalnya dari data terakhir dari isu konstruksi itu menyumbang sekitar 37% ya emisi karbon ke udara. Ya, jadi kita tahu 37% dunia konstruksi menyumbang, itu salah satu yang terbesar dari pemakaian kaca, baru batu bata, kemudian baja. Nah, bayangkan kalau kita misalnya mendesain baja, berarti kita ikut menyumbang karbon. Iya. Ya, kita mendesain batu bata ikut menyumbang karbon. Bayangkan seperti itu. Jadi harapannya ya mahasiswa ya dari dini udah sadar kan akan isu lingkungan. Jadi ketika mendesain dia lebih bijaksana dalam menentukan materialnya. Jadi saya senang share di sini untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Gimana sih Pak? Kan kita sebagai arsitek muda ini. Iya. Kan pengen itu menerapkan material bambu ini ke dalam desain kita. Benar. Nah, itu gimana sih biar desain kita tuh jadi terlihat lebih keren gitu, biar lebih ngek-ngok gini. Gimana itu Pak? Gimana itu? Jadi sebelum kita mendesain ya itu bentuk visual itu penting ya. Iya. Unik baru keren tuh penting ya. Cuman nggak kalah penting itu bagaimana membuat bangunan ini andal dulu. Iya. Ya, jadi dalam mendesain bambu itu kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek ya. Jadi itu perlu dicatat teman-teman. Ketika mendesain bambu itu salah satunya itu perlindungan dari hujan. Oke. Jadi bagaimana secepat mungkin kita membuang air hujan yang jatuh ke atap itu langsung ke tanah. Oke. Perlindungan hujan ini penting untuk melindungi struktur, karena bambu ini bukan material yang tahan dengan cuaca. Ya, dia rawan dengan rayap. Oke. Makanya kita treatment dengan borak-borix. Mungkin di sesi lain nanti ya dibahas. Bambu ini banyak aspek mau dibahas. Cuman itu dari perlindungan dari hujan. Kita harus buat dia overhang yang cukup besar ya. Kadang-kadang overhang 2 meter, 2,5 meter nggak cukup. Kadang-kadang butuh 3 meter, kadang-kadang dia nggak overhang lagi, atapnya sampai dengan hampir menyentuh tanah kadang-kadang. Berarti perlu 3 meter gitu ya? Iya, kadang-kadang. Iya, itu tergantung bentuk desainnya. Ya, jadi jangan pernah mendesain bambu, teman-teman, overhang cuma 1 meter gitu. Udahlah. Itu dipastikan bangunan itu sebentar ya. Setahun mungkin nanti dia bentuknya nanti dia pecah-pecah kena hujan, kena panas kan, pecah-pecah, kemudian dia buat ganti warna, nggak kuning lagi, jadi silver, putih gitu. Lama-lama dia habis ya, busuk ya. Baru tahu nih. Soalnya kemarin kan aku juga ada nih dikasih tugas gitu. Jadi aku buat bangunan dari material bambu juga nih. Iya. Cuman aku buat overhangnya itu cuman lebih semeter doang gitu. Iya. Tidak salah dong. Iya. Ya apa itu proses ya. Kita belajar ya Pak. Kita belajar ya benar. Yang Gitu, penting berani dulu. Ya Pak. Ini kan kita di sini ya kita bahas kan. Jadi biar tahu ya. Dari hujan kan.
Jadi sebanyak mungkin kita buat perlindungan. Jadi seperti manusia itu pakai topi. Iya. Nah, jadi pakai topi kayak petani yang di zaman dulu kan dia topi besar kan. Iya. Itu untuk melindungi ya. Jadi kepalanya itu nggak kena dengan hujan kan. Kemudian apa lagi? Thermal comfort ya. Baru itu masalah kenyamanan thermal, cross ventilasinya harus bagus. Karena kalau cross ventilasinya bagus itu kelembapan akan berkurang ya. Karena kita tahu di Indonesia itu kan masalah sangat ini kan kelembapan ya. Iya. Jadi kalau seperti ruangan ini bambu itu nggak bisa gitu. Bambu itu harus terbuka ya. Makanya dia harus ada cross ventilasi harus bagus. Dia nggak bisa lembab. Kalau dia lembab, nah itu tadi dia akan cepat busuk. Umurnya semakin berkurang. Nah itu masalahnya di situ. Jadi yang tadinya umurnya bisa kalau bagus sampai 20-30 tahun bambu, ini dalam 5 tahun kita harus ganti. Atau dalam 2 tahun sangat lembab tempat itu karena nggak ada ventilasi yang bagus, setahun dia mungkin udah busuk. Ya. Dan itu merugikan semua. Arsitek merugikan, owner juga yang paling tahu owner ya. Jadi kalau mendesain bambu itu sangat perlu diperhatikan ya. Harus perhatiin lingkungan ya Pak ya, gimana? Iya, cross ventilation-nya. Jadi jangan sampai area ya kita taruh bambu, kolom bambu misalnya itu area sangat lembab. Jadi jangan sampai. Kemudian apalagi? Radiasi matahari sama teh hujan. Radiasi matahari juga sangat ya, kita perlu perlindungannya. Jadi jangan sampai struktur bambu itu kita expose dengan matahari gitu. Ya. Jadi kenapa karena itu tadi, karena kalau dia sering ke terpapar sinar matahari dia kan retak-retak bambu kan material alami kan, dia retak, pecah-pecah dan mengurangi kekuatan strukturnya. Berarti kalau untuk dijadiin penutup atapnya gitu juga cuman bisa bertahan kayak 2 tahun gitu, nggak bisa Kalau yang kayak kena hujan, kena panas iya mungkin dia hanya kena hujan kena panas mungkin paling lama itu 2 tahun udah busuk ya. 2 tahun 3 tahun paling lama tergantung ukuran bambunya. Dan itu yang sering salah di desainnya. Atau masyarakat di desa kadang-kadang juga membuat bangunan bambu salah ya, orangnya terlalu sedikit, akhirnya bangunan itu cepat rusak ya, cepat rubuh. Gitu deh sobat-sobat sekalian. Kalau kalian mau desain bambu, kalian harus mikir dulu nih gimana lingkungannya, cross ventilation-nya tuh gimana. Iya benar. Satu lagi nih. Apa lagi tuh Pak? Satu lagi itu, nah kita nggak bisa tempatkan bambu itu langsung ke tanah. Berarti Jadi, harus ada pedestal tuh ya? Iya, pedestal. Jadi di Heaven kan pernah datang kan? Itu kan ada batu-batu kita buat kan? Nah itu kemarin sayangnya aku nggak datang ya? Kak Lili nggak datang. Aduh sayang. Nanti sekali lagi datang ke sana ya. Iya boleh. Nanti pas nanti ke Berstagi nanti singgah ke sana. Boleh. Jadi kenapa batu ya? Bukan karena sebagai estetika aja. Jadi kan batu itu kan pori-porinya sangat rapat ya. Jadi pipa kapiler itu hampir nggak ada yang mengalir ke batu. Jadi kalau misalnya ada air, kalau kan ada efek kapiler. Kalau beton itu masih bisa merambat ke atas. Efek kapiler. Kalau beton masih misalnya kita ada genangan air, beton itu masih menyerap air dia, naik. Dan itu bisa naik, dan kalau kita buat beton pedestalnya itu bisa naik ke bambu. Apalagi bambu sangat banyak kapilernya. Dia dapat sedikit air, dia langsung naik ke atas itu. Jadi untuk mengatasi itu ya kita pakai batu. Jadi batu ya karena dia sangat rapat molekulnya, jadi dia air itu nggak bisa naik. Nah, memang ada juga yang buat beton ya, tapi karena mungkin di dalam ruangan ya mungkin bisa ya. Tapi itu tadi kita harus lindungi dia dari air di bawah. Misalnya kita mau desain di rumah gitu kan, nah, kita harus naikkan sedikit kolomnya. Jadi air pelan atau misalnya air hujan atau apa yang tempis di lantai itu dia nggak naik ke atas. Berarti pedestalnya harus muncul dari di atas tanah gitu. Iya benar. Nggak bisa di bawah tanah gitu ya? Iya, jangan sampai kita cor di dalam lantai. Jangan, nggak boleh. Kita harus naikkan dia. Tetap terekspos, tetap kering, tetap ventilasi bagus.
Seperti itu. Itu sobat-sobat. Hmm. Paham nih? Ya. Nah Pak, next nih Pak. Aha. Bapak ada nggak proyek-proyek yang mendatang gitu tentang material bambu, pakai menggunakan material bambu gitu? Yang datang ya. Iya. Yang saya desain sekarang ini ada sih. Ada terakhir saya desain tiketing ya di Heaven ya. Kemudian yang sekarang ini lagi desain Rainforest Center gitu di Orangutan Heaven juga, pakai material bambu. Itu sekitar, itu lebih besar ya, sekitar 1.500 meter persegi. Dan itu semua pakai material bambu. Ya. Nah tuh, aku pengen tahu nih tantangan Bapak sebelum membangun bangunan menggunakan material bambu itu. Gimana tuh pas awal-awal mulainya itu tantangannya membangun tantangannya? Tantangannya belajar atau gimana? Atau sebagai inilah ya? Boleh. Saya sharing ya gimana prosesnya. Oke, jadi mungkin tadi yang belum selesai ya. Tadi itu yang utama ya, ada 4 tadi kan. Perlindungan hujan, thermal comfort, radiasi matahari, perlindungan air tanah, ada 4 kan. Terus kita itu kan yang utama ya. Karena ini kan belum ini ya, belum kita masuk ke estetikanya kan. Iya. Bentuk ya. Mungkin kalau saya sih pendekatannya kalau misalnya biar dia keren itu saya biasanya gunakan bentuk-bentuk yang organik gitu kan. Jadi apa yang ada di site itu, misalnya di site itu banyak batu atau ada pohon yang menarik atau bunga yang menarik, itu saya angkat jadi fitur desainnya. Misalnya bentuknya kelopak, bangunannya misalnya, atau bentuknya ada batu yang unik, batu misalnya, ya misalnya gitu. Jadi lihat dulu potensi site-nya, seperti itu. Kemudian biasanya dalam desain saya kombinasikan dengan bangunan sekitar, kemudian potensi site, konturnya, kemudian itu kita olah menjadi desain. Terus untuk tadi tantangannya dalam mendesain itu ya penting kali kita sebelum kita merencanakan ini bambu ya. Misalnya kalian ini kan nanti kan ditempatkan di mana kalian ada klien misalnya bangun desain restoran di Samosir misalnya kan. Nah, kita penting sekali itu untuk mengetahui itu ketersediaan material. Ya, sebelum merancang ini. Ya, kalian harus tahu ini material di mana gitu. Jangan sampai nanti kalian desain sama owner jadi kontrak segala macam. Tahu-tahu materialnya nggak ada ini. Kalian harus datang dari Bali kan, dari jauh kan. Ya. Jadi kalian harus pikirkan dari awal gitu. Material, baru tukangnya dari mana. Harus pastikan apakah dari Bali. Jadi kalian tahu gambarannya seperti apa gitu. Nah, jangan sampai kalian desain, tahu-tahu tukangnya nggak mampu membuatnya. Nah itu jadi masalah juga, jadi masalah. Nah pastikan tukangnya dari mana, kemudian perencanaan yang matang ya. Nah perencanaan yang matang itu ya kayak seperti ini ya, saya sharingin sedikit ke sana ya. Semoga bisa nengok ya. Nah ini proses ya, misalnya kalau ini kita desain ya biasalah kita desain gambar ya dan tanpa potongan, kemudian ya kita desain selalu membuat selalu market ya. Jadi kita perlu market struktur untuk meminimalisir masalah-masalah di lapangan nanti. Jadi dengan kalian buat modeling kemudian buat market ya kalian udah bisa antisipasi semua join-joinnya seperti apa. Dan bagaimana penyelesaian di lapangan seperti itu dan bahannya seperti apa. Nah, jadi penting untuk kalian selalu buat market ya, terus diskusi ya, banyak diskusi ya, seperti itu. Diskusi bisa juga dengan ahli struktur yang ngerti bambu, kemudian dengan tukang juga bisa, tukang yang biasa ngerti bambu. Nah, jadi kalian bisa ada gambaran, oh ini detailnya seperti apa, join balok hubungannya gimana ya gitu, balok hubungannya dengan kolom seperti apa, misalnya join bambu lidinya seperti apa gitu. Jadi di awal kalian harus sudah tahu gitu, jangan sampai nanti kalian desain bentuknya seperti ini, ngomongnya seperti itu ya. Iya, jadi orang nggak tahu gimana solusinya gimana, karena
tukang selalu nanya kita ya, Iya. yang desain. Solusinya ini gimana ini joinnya Pak gitu. Ya, pasti jangan sampai kita berpikir lagi di lapangan udah ya habis waktu gitu. Iya. Nah, Bingung juga mereka ini. iya benar. Nah, jadi kalau desain bambu ya saya rasa seperti itu, dan kita tahu karakteristik materialnya ya. Paling penting itu tahu materialnya apa aja. Ya bambu ini, misalnya bambu apa namanya, belangke, bambu petung, bambu Hitam. siam, itu bagaimana bentuknya, bagaimana karakternya, kuat, lemah, kita harus tahu sebelum desain. Jadi kita tahu ini misalnya, oh bangun kita nanti saya mau pakai bambu siam misalnya, atau bambu petung misalnya. Sudah ditentukan di awal, jangan sampai nanti kita desain aja tapi nggak tahu pakai bambu apa. Ya, Iya. jadi harus tahu. Harus tahu dulu. Ya itulah. Berarti tiap-tiap jenis bambu itu ada untuk bagiannya masing-masing ya Pak ya di bangunannya itu? Iya benar. Jadi kalau biasanya ya kita pakai seperti struktur ya. Struktur kan kita bisa pakai bambu petung karena Iya, petung itu ukurannya besar dan dia kuat. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa pakai bambu siam yang ukurannya diameter 3 sampai 6 cm. Dengan cara ya kita kombinasi dengan kita gabungkan Gabung-gabung. menjadi kolom yang besar ya mungkin seperti itu gitu. Jadi dengan material yang jenis yang berbeda, penyelesaiannya berbeda juga gitu. Nah itu makanya penting sekali kita buat itu, tahu material ya. Tahu dulu lah ya jenis-jenisnya materialnya Benar, untuk ya. apa. Iya benar. Jadi di Sumatera sekitar ada 15 tipe bambu ya. Nah itu mahasiswa harusnya tahu itu. Harus tahu ya. Harus tahu dan pernah pegang ini, oh gini gitu. Duh, Jangan sampai cuma tahu di ini ya di laptop ya, Iya. oh gini gitu. Jangan sampai gitu. Nggak pernah megang pula nih Pak. Iya benar. Nah. Boleh minum dulu nih Pak. Oke, boleh. Haus banget nih. Oke. Apa juga minum siap, dong? Siap. Ini bisa minum ya? Boleh. Udah dingin Pak? Udah dingin? Udah dingin. Oh ya, udah dingin. AC dingin. Aduh. Oke. Kan Ya. Bapak udah pengalaman banyak kali ya, udah banyak Belum, proyek. belum. ya? Saya belum ini. Saya belum ya belum terkenal lah enggak ini. Udah lebih. Saya masih belajar. Banyak senior saya mungkin ada di sana, ada Bang Franky yang lebih senior. Ada banyak lah ya di senior di Bali sana juga banyak. Saya senang belajar dan saya senang sharing seperti ini. Ada harapannya itu ya kita bisa berkembang bersama-sama gitu. Tapi Bapak pernah nggak sih ngalamin proyek Bapak lah gitu? Dia tuh nggak sesuai gitu dengan apa yang kita mau gitu pas di lapangan. Nah, tuh gimana tuh Pak cara kita ngatasinnya gitu? Nggak sesuai. Heeh. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang tadi, ya hal itu bisa diminimalisir dengan yang perencanaan yang matang ya. Ya, yang kalau misalnya nggak sesuai itu biasanya perencanaan nggak matang. Misalnya kita desain, misalnya kita pikir ini lahannya flat ya kan, lahannya datar ya, atau di lapangan itu berkontur, apalagi konturnya hampir 1 meter, 5 meter gitu kan. Nah itu yang buat, makanya penting arsitek itu untuk ya tahu gitu material apa yang dipakai. Harus tahu dulu gitu. Iya betul. Jadi berusaha mungkin untuk menggali informasi survei sebanyak dulu mungkin. Benar. gitu ya lokasinya. Dan jangan malu untuk bertanya dan membuat mock up sampai atau maket ada mock upnya gitu misalnya. Ya misalnya kalau kita misalnya mau buat bambu ya jangan malu, ya langsung aja buat bambu, ambil bambunya mau apa, pakai bambu apa. Misalnya bambu siam. Ya cari bambu siamnya. Kita buat make upnya kecil dulu. Seperti itu. Jadi semuanya bisa diminimalisir masalah-masalah. Tapi kalau misalnya join itu ya misalnya paling hal-hal yang sederhana ya mungkin yang di lapangan paling yang tinggal yang hal-hal yang minor bisa kita misalnya nggak terpikirkan di desain tapi di lapangan itu harus kita pikirkan, itu kita bisa improvisasi. Nah improvisasi itu seperti ini ya misalnya kan, misalnya kita desain misalnya seperti ini kan misalnya kita desain, nah ini kan
waktu desain itu kita nggak mikirkan ini kan, gimana joinnya, baru ini sebenarnya nggak ada ya, split ini awalnya nggak ada. Cuman ketika dalam desain kan kita rap-rap, ini kan bambu rap-rap ini melengkung kan, jadi waktu kita potong itu bambunya rawan untuk retak gitu kan, karena dia tenaga lem kan, jadi bambu-bambu tadi yang dirap-rap jadi melengkung, jadi dia rawan untuk retak balik ke bentuknya semula. Jadi gimana solusinya? Nah, di lapangan kita kasih split. Kita kasih split ini tambahan, modifikasi, improvisasi, kita kasih split supaya dia memegang bambu yang dirap-rap tadi. Nah, seperti itu. Mungkin join seperti ini ya kita bisa selesaikan lapangan. Saya nggak mau dua gini jelek ya, dua bambu. Saya mau ini menyatu lah gitu, seperti itu. Nah, kita suruh tukangnya untuk buat ini. Nah, seperti itu. Jadi tinggal hal-hal kecil ya, hal-hal yang minor lah kita selesaikan di lapangan, membuat bangunan itu jadi unik, menarik gitu. Gitu. Terus kalau misalnya dia gede gitu, Apanya? maksudnya kesalahan teknis yang gede banget gitu, Yang sampai harus dibuat ulang. Itu nggak mungkin. Itu berarti udah tahu. fatal ya. Nggak Iya. pernah. Belum pernah sih. Belum pernah ya. Belum pernah. Mungkin ya jarang sih. Kalau dia udah ini ya. Makanya penting sekali yang saya bilang tadi, itu perencanaan yang matang, tahu di mana materialnya. Cuman untuk bagi pemula mungkin yang belum pernah desain bambu, nah itu yang mungkin kemungkinan itu gagal besar itu tinggi. Makanya ya kalau misalnya ya kita mungkin bisa diskusi, misalnya datang ke Happen yang kita udah pernah di konstruksi bambu, dalam perencanaan bambu, ya datang gitu. Datang ke sana kita diskusi, ya kita welcome. Boleh nih ya. Iya, apa-apa. Jadi kita harapkan ya maunya bambu ini tetap, ya bambu ini semakin berkembang, jangan sampai nanti material ini yang bagus ini yang manfaatkan orang luar. Iya. Ya kita hanya jadi penonton ya. Iya, nengok-nengok. Oh ya, nonton aja. Seperti di Bali ya kita, maaf kata ya kita banyak penonton. Ya, yang memakai potensinya siapa? Tahu siapa? Siapa sobat-sobat? Nah, bisa jawab sendiri lah. Bisa jawab sendiri ya. Siapa sobat-sobat? pemilik rata-rata yang pemilik yang bangunan bambu yang menarik itu pemiliknya siapa? Siapa itu? Iya. Ya, jadi kebanyakan bukan kita. Jadi yang melihat potensi itu orang luar gitu. Kalau potensinya kita ada di sini. Nah, makanya kita harusnya kita belajar ya. Kita belajar melihat potensi itu. Nah Pak, Gitu. kan tadi kan Bapak kan mengharapkan material bambu ini berkembang nih. Iya benar. Nah kalau misalnya nih ke depannya kan teknologi tuh semakin canggih, Iya, terus benar. dunia semakin inovatif gitu. Iya. Nah itu gimana tuh Pak? Apakah material bambu ini ke depannya tuh bakal berkembang atau sebaliknya? Menurut saya bakal semakin berkembang. Kenapa Ya. itu? Kenapa ya? Kenapa itu? Ya karena isu global tadi. Hmm. Kita rasa bambu ini kuno ya gitu ya. Bambu ini kampungan gitu ya, bambu gitu kan. Kampungan. Ya, yang keren baja lah. Keren ini pakai kaca lah, keren pakai beton lah. Ya, kita nggak tahu di apa sana mereka udah mengarah ke sini gitu. Kita masih mengarah ke barat lagi terus ya kan. Kita terus kiblat kita, orang barat buat apa? Mereka buat bangunan dekonstruksi, mereka parametrik jahat seperti itu yang keren ya kan. Ya, padahal mereka diserang dengan isu-isu ini, isu-isu global warming ini, karena pemakaian baja yang begitu banyak, beton, kaca segala macam, dan mereka mulai mengarah ke kita gitu, arsitektur yang tradisional tadi, karena itu sebenarnya arsitektur tradisional tadi yang betul-betul yang ramah lingkungan, yang sustainable, yang bangunannya seperti bambu lah kan. Kenapa harus bambu itu? Kenapa harus bambu ya? Kenapa jadi bambu jadi ini material ini? Kenapa nggak pohon pinang gitu? Kenapa nggak pohon jati gitu kan? Nah itu potensi bambu kan ada. Bambu cuman butuh 3 sampai 5 tahun untuk panen. Nah terus dia ada di mana aja gitu. Jadi kalau kita jalan sampai ke misalnya, masalah di Kota Medan ini
sering lihat bambu kan di perumahan, ada bambu sih, ada di mana-mana kita jumpai bambu. Terus apalagi keunggulan bambu, dia bisa lengkungkan, Iya. kekuatan tarik tinggi, mudah didapat. Nah itu mudah didapat, di mana-mana ada. Terus dia salah satu tumbuhan yang menyerap oksigen ya, sekitar data ini 34 ton per tahun, dan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon 47 ton per tahun dalam 1 hektar. Nah bayangkan keunggulan bambu ini. Makanya bambu ini jadi ini lagi hits dia, Iya, lagi lagi tren lah kan. Di Cina lah banyak penelitian tentang bambu, di Eropa juga banyak. Karena dia betul-betul material yang itu tadi, rumput yang bisa dipakai untuk sebagai material alternatif. Gitu nih. Iya gitu. Jadi saya rasa bambu ini adalah masa depan arsitektur. Saya lihat. Karena kita udah tahu nih baja Iya. pakai kaca ini menyumbang karbon. Cuma ya kita pakai terus ya. Tapi kadang kan mereka tuh kayak nengoknya, ih keren nih, keren fasadnya, Iya, keren, benar. kaca semua Benar, gitu kan. benar. Pas nengok bambu kayak Iya benar. gitu benar. kan. Ya gitu. itu. Ya bukan berarti kita kan misalnya seperti ini kan. Bukan berarti arsitek itu harus saya mau 100% bambu semua. Mau tahu bener. Nggak mungkin seperti itu kan. Ya kita harus kombinasi. Jangan sampai bangun kita nggak mungkin kita pakai bambu itu, kita kembali ke zaman dahulu lah ya kan. Iya. Zaman apalah opung-opung kita, nenek moyang kita ya kan. Sekarang kan teknologi berkembang kayak kamu bilang tadi, Iya. bilang tadi kan. Ya kita kombinasi, misalnya ya bisa kita pakai baja, cuman kita pakai bambu juga. Jadi terakhir kan Iya. kita meminimalisir penggunaan baja tadi. Jadi karbon yang kita hasilkan tadi nggak terlalu banyak. Misalnya untuk rumah lah yang paling ini. Misalnya kanopi mobil misalnya kan, yang atau kanopi ini teras rumah lah kan. Coba arsitek yang sekarang, arsitek muda sekarang, coba tawarkan ownernya pakai bambu. Berani nggak gitu? Pakai bambu misalnya. Berani. Daripada pakai baja, pakai bambu aja gitu. Di samping gitu ini materialnya ramah lingkungan dan dia juga indah juga. Itu tantangannya di situ lah, di arsitek tantangannya gimana material yang tadi yang kumuh tadi kita buat menjadi material yang bagus. Jangan sampai kan seperti ini kan. Nah, ini bambu jadi nggak berharga kan seperti itu. Iya. Ya kan? Konotasinya negatif karena Iya. bambu karena dilihat sebagai itu untuk apa? Untuk orang ini lah nggak mampu, orang yang Iya. pinggiran. Kenapa kita desain seperti ini? Kenapa nggak desainnya seperti ini misalnya? Kalau kita desain seperti ini kan orang kan bisa juga Iya, ya kayak gitu. wow gitu ya. Nah, gitu seperti itu. Jadi tantangannya di situ sebagai arsitek. Jadi jangan lihat bendanya itu ya kreativitas kita lah sebagai arsitek untuk menaikkan nilai dari material nilainya. itu. Tapi kadang kan pemikiran orang beda-beda nih Pak. Benar. Misalnya orang mikirnya, kita bilang bambu, mau nggak sih menggunakan material bambu itu buat bangunanmu? Bambu nggak mau dia nih kubu gini, nggak mau, nggak suka gitu. Kadang kenapa? beda-beda. Kenapa gitu? Kenapa? Coba tanya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Coba tunjukkan, coba di Bali. Izin dulu nih. Kenapa hotel yang dibuat dari bambu itu lebih mahal dari hotel yang dari beton? Hah? 1 malam bisa jutaan ya kalau kita nginap ini. Kenapa tuh? Bisa bayangkan nggak? Kalau kamu lah, kamu lebih suka tidur di ruang kayak gini, apa bangunan bambu yang ini seperti ibuku pernah lihat ya? Tahu. Mau nginap di mana? Yang di pinggir sungai, dia ada overhang, ada. Suka. kanopi. Aku suka banget. Ya, Aku kan suka kita banget. tahu kan. Nah, kamu juga bisa lihat kan, bisa ini kan? Karena ya kita nggak bisa pungkiri kita tubuh kita ini kan ya bagian dari alam ya. Kita pasti lebih dekat ke alam daripada material-material yang ya ini buatan ibaratnya kan. Buatan yang kita rasa ini alien itu kan. Coba kamu sendiri di sini tunduk ini kan. Seperti ini kan, nggak ada penerangan, harus pakai penerangan seperti itu kan. Ya. Sumpah ya. Benar, sumpah gitu kan. Bosen gitu Daripada ya. kamu dalam ruangan yang terbuat dari bambu gitu kan. Yang terbuka, Terbuka. seperti itu kan. Banyak air, banyak pohon. Nah, itu contohnya. Contohnya seperti itu.
Jadi meyakinkan dengan owner seperti itu. Jadi ya ini kalau dia bilang masalah rugi nggak rugi, ya kita bisa bandingin. Misalnya hotel yang pakai dibuat dari bambu itu lebih menguntungkan daripada hotel yang dibuat dari beton atau baja. Itu bisa kita studi. Nah, kamu bisa disitulah ya tugas arsitek meyakinkan. Ya kamu harus studi meyakinkan owner bahwa bambu ini bisa returnnya bisa lebih cepat daripada material pakai baja misalnya. Kalau di kafe misalnya buat di kafe kan, ini returnnya pasti lebih cepat daripada buat baja gitu. Nah, itu tugasnya arsitek. Ya, iya. Nah, jadi kalau sobat-sobat sekalian yang masih bingung banget, yang masih takut gitu untuk menggunakan material bambu ini ke dalam bangunan kalian, nah kalian bisa lah mencoba ini untuk belajar lagi tentang material bambu. Bisa kalian nerapin lagi ke dalam desain kalian, gitu kan? Ya, benar. Nah, bagaimana sih perasaan Bapak pas udah kita ngobrol-ngobrol bareng gitu soal arsitektur bambu tuh gimana? Ya, saya senang ya. Saya senang untuk berbagi. Dan kalau teman-teman juga misalnya ada pengalaman di bidang bambu, ya saya senang untuk mendengarkan juga ya. Jadi saya mau belajar juga misalnya. Mungkin seperti Pak Tony ya ada proyek juga ya kalau nggak salah ya dengan bambu. Mungkin bisa saling sharing ya pengalaman di sana gimana. Jadi kita bisa saling berbagi dan berkembang ya, sama-sama kita berkembang di bambu. Itu. Terima kasih banyak Bapak John udah meluangkan waktu, sama-sama, udah berbagi ilmu juga tentang arsitektur bambu. Nih awalnya sobat-sobat iMed gak tahu gitu gimana jenis-jenis bambunya, sekarang jadi tahu ada banyak jenis, bisa digunain buat apa aja. Itu saja pembahasan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. See you. Nah, sebelum podcast ini berakhir, kalau misalnya sobat-sobat penasaran banget sama episode selanjutnya tuh mau ngebahas apa, nah stay tune terus ya di iMed TV. Nah, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan kalau misalnya ingin mengikuti kehidupan kampus di iMed, bisa follow Instagram iMed di @institute.med.